Aku oke. Oke, selamat malam. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor. Seperti biasa, kita akan melakukan analisa IHSG dan juga ini pembaruan ya untuk eh, SMM berikutnya. Kemungkinan kita akan menganalisa juga indeks. Nah, ini saya baru tambahkan beberapa indeks baik yang ada di IHSG. Kalau untuk di ini ada LQ45 ya, tambahan baru, dan juga global ya, indeks global seperti Shanghai, seperti S&P 500 dan lain sebagainya. Oke lah, seperti biasa kita akan melakukan analisa IHSG dulu. Nanti kita akan melihat sektor-sektor apa saja yang menarik, lalu kita akan melakukan screening ya, seperti biasanya. Cuman karena sekarang ini mungkin untuk SMM mungkin agak dikurangi ya, karena ada juga kesibukan di dunia nyata gitu, di real life. Jadi agak-agak nggak bisa sesering dulu lagi ya, nggak bisa ini lagi sih, setiap hari gitu. Tapi yang jelas akan ada seminggu itu kemungkinan sekali atau dua kali lah gitu ya, Senin atau awal Jumat gitu. Oke, nah ini untuk itu kan karena IHSG ini udah jarang, jadi kita pembahasannya ini lebih lebih ini lebih kompleks atau lebih panjang gitu ya daripada biasanya. Oke, dan tidak lupa saya memberikan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Di sini kita hanya melihat chart dan menganalisa secara menggunakan technical analysis ya. Oke. Jadi tolong untuk di reset ulang ya, di reset ulang saham-saham yang nanti kemungkinan bakal muncul gitu. Oke, untuk IHSG ini gambarannya gimana? Gambarannya untuk hari ini memang koreksi ya sebesar 0,54 dan berada di level 7100, tapi untuk gambaran masih good, masih bisa dibilang bullish ya. Koreksinya juga cukup oke lah. Setidaknya dia di atas, kita bisa pakai trailing stop menggunakan EMA 13 dan 21 ya. Nah, ini setidaknya dia udah masih di atas gini ya, masih di atas EMA ini, masih oke gitu. Masih dibilang bull run ya, bull running. Jadi untuk IHSG masih bagus. Belum ada tanda-tanda patah tren ya. Oke, nah itu untuk gambaran IHSG. Nah, kita akan melihat secara indeks ya, indeks apa aja. Nah, ini ada yang beberapa indeks yang belum masuk ya, seperti properti itu belum saya tambahkan. Nah, ini ada sektor transportasi, ini mulai membaik ya untuk transportasi. Kemudian ada sektor tekno. Nah, tekno ini lumayan menarik menurut saya. Dan nanti kita akan melakukan screening dan ini mulai memang dia memang ini ya. Kalau tekno ini kalau kita lihat dia membentuk sebuah rectangle ya atau sebuah box. Nah, ini dia lagi mulai kembali ke atas gitu. Dan lagi ada EMA 65 ya sebagai resisten di tekno ini. Nah, kita lihat nanti perkembangannya gimana. Tapi ini lumayan menarik untuk tekno ini ya. Kemudian ini ada IHSG sendiri ya yang masih bullish, masih di atas EMA 13 dan 21-nya. Ini consumer non cycle ya. Dan ini juga kalau untuk consumer dia memang masih downtrend jatuhnya. Kita bisa ngambil patokan dari AO-nya ya, masih di bawah gitu, belum tanda-tanda uptrend. Dari EMA-nya juga dia masih di bawah EMA gitu. Kemudian ada LQ45 ini dia lagi uptrend ya posisi. Nah, ini kalian bisa cek saham-saham apa saja yang lagi bagus di LQ45 gitu. Kemudian ada infrastruktur. Nah, ini kembali jelek lagi ya untuk infrastruktur. Nah, ini kalian yang punya saham ini indeksnya ya. Kalian bisa jaga saham kalian gitu. Karena tidak semua yang ada di indeks ini jelek gitu ya. Ada juga yang bagusnya. Kalau misalnya punya kalian itu masih belum patah tren ya tetap keep atau hold aja gitu. Kemudian ini ada sektor kesehatan juga udah mulai kembali membaik gitu. Udah mulai kembali membaik ya. Untuk sektor finance ini juga masih sideways jatuhnya ya. Masih sideways untuk finance. Kemudian energi, nah ini kembali menunjukkan penguatan ya.
Nah, ini kalau kita lihat dari sektor teknologi energi ini dari tahun 2021 bulan 11 ini trennya memang lagi uptrend gitu ya. Apalagi di tanggal 2 Februari ini dia lagi gila-gilaan ya. Karena krisis energi jadi bahan baku energi itu pada naik semuanya gitu ya. Dan ini merupakan sektor yang paling peningkatan, kayaknya paling banyak peningkatannya ini kinerja paling bagus untuk sekarang ini sektor energi gitu. Kemudian ini ada yang cycle ya, yang didaur ulang. Nah, ini juga mulai mulai membaik ya. Mulai membaik untuk sektor cycle ini. Consumer cycle. Nah, ini untuk basic industri juga mulai kembali uptrend lagi ya. Nah, ini udah mulai kembali uptrend. Basic. Nah, karena di basic ini ada seperti Antam itu termasuk basic ya. Jadi mulai kembali naik. Kemudian ini ada sektor-sektor Hang Seng, Frankfurt, Dow Jones. Nah, ini udah mulai kembali bagus ya. Apalagi yang bursa Wall Street ya, seperti Dow Jones, S&P 500, Nasdaq dan lain sebagainya. Itu udah kembali rebound gitu. Oke, nah itu untuk gambaran marketnya ya. Jadi kalian bisa memperhatikan kalau menurut saya yang indeks di ini yang menarik itu pertama ada di sektor tekno ya. Apalagi ini ada Goto, jadi ada sentimen positif mungkin ya untuk tekno ini. Kemudian ada sektor ke energi juga masih oke ya. Untuk energi masih oke lah gitu. Kemudian transport ini karena sektor teknologi itu dia membutuhkan jasa angkut barang gitu ya, atau istilahnya pelayaran atau pelabuhan. Nah, ini sektor transport ini sebagai yang mengangkut barangnya itu juga apalagi sektor pelayaran ya. Nah, itu terkena imbasnya gitu. Nah, nanti kita akan bahas ada beberapa sektor yang terkena dari transport tekno ya, tekno ada juga nanti yang akan kita masukkan. Sebenarnya saya sudah melakukan screening sih, nanti kita akan lihat emiten apa yang saya maksud itu ya. Nah, jadi kalau misalnya energi ini lagi naik ya, nah ini sektor pelayarannya atau bahan angkutnya ini, transport ini dia akan terkena dampaknya gitu. Nah, sektor energi ini, nah basic ini juga lagi membagus gitu. Oke, kita akan screening ya. Walaupun sebenarnya udah ada beberapa yang terbang, tapi ini ada beberapa yang masih bakal mau naik gitu. Nah, ini kita screeningnya 29 ya. Hari ini tanggal 29. Nah, ini saya tidak ada pakai data IOD. Sebenarnya itu semalam saya mau buat SMM ya. Cuman ada tamu datang di rumah jadi nggak sempat gitu. Nah, ini Agi ya. Agi ini aneka gas lagi naik juga. Ini saya udah masuk ya. Nah, ini kan muncul Möbiusnya ini di tanggal atau signal buy ini muncul di 1550. Nah, pada saat ini saya belum beli sih. Kemudian karena pada saat itu posisi cash itu lagi banyak ya. Karena saya banyak udah TP seperti PTBA dan lain sebagainya itu udah saya TP, TMG juga. Kemudian saya mencari supaya ada ini sih. Supaya cashnya itu nggak nganggur gitu ya. Karena saya lihat ya, IHSG juga masih bagus gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk full ini sih, full invest ya. Jadi cashnya nggak penuh gitu. Nah, pada saat itu saya melihat AG ini lagi koreksi gitu ya, koreksi di sini. Dan kalau dilihat di sini memang jelek ya kalau kita lihat secara AMI broker. Tapi kalau kita lihat secara trading view atau secara price action, AG ini sebenarnya dia lagi rectangle ya, atau lagi di boxnya gitu. Nah, ini ya. Nah, jadi dia koreksi kembali ke support terkuatnya itu di area 1400-an. Maka saya membeli lagi di 1400-an gitu. Kembali lagi membeli di sini. Dan hari ini dia rebound ya. Hari ini kembali naik dan ini sekitar 10%-an gitu kenaikannya. Dari harga beli saya gitu. Cuma ini memang nggak ada saya masukkan di sini sih. Nah, ini semalam itu ada masuk IPCM ya. IPCM dan ini juga saya sudah share sih di Twitter ya. Kalau kalian ngeh gitu ya. Nah, ini sebelumnya ini juga ada saya kasih. Nah, ini ya IPCM tanggal tanggal 25 Maret ya, jam 9 pagi. Nah, itu ada saya tweet gitu. Nah, IPCM ini dia bergerak di bidang transport pelayaran kalau nggak salah ya. IPCM Jasa Armada Indonesia. Nah, ini ya.
Jadi PCM ini di bidang layanan pemanduan dan penundaan kapal dengan nama dagang IPCM. Nah, ini dia cuy. Nah, ini makanya saya bilang tadi sektor-sektor transport itu terutama yang sektor pelayaran itu kemungkinan bakal melanjutkan trendsnya gitu. Kayak SMDR ya. SMDR itu kan samudra ini ya. Nah, itu juga bagus gitu. Nelly sih lama udah nggak nengok ya. Nelly itu pelayaran gitu ya. Nelly ini udah mulai agak menarik juga ya. Nelly tapi memang baru cover sinyal cover ya. SMDR, nah ini kan samudra ini juga masih bullish ya. Kalau kalian punya ngeholdnya dari 1140 ini masih oke ya, masih layak untuk dilihat gitu, untuk di hold gitu ya. SMDR ini juga lumayan, cuman ini menurut saya udah terlalu tinggi. Nah, IPCM ini yang baru ya, yang baru memulai trennya gitu. Kalau beli sekarang ya udah naik hari ini 6,1 cuy. Jadi lumayan lah ya. Tapi setidaknya di bawah 10% karena 10% itu lumayan tinggi menurut saya ya. Nah, ini saya buy-nya ini nggak di sini ya. Karena hari ini saya nggak screening ya. Saya bawa screening di sini dan langsung beli ya. Beli di area-area sini 2 hari ini lah. Dan ini kembali naik. Nah, ini sektor ini, nah ini PCM ini masih baru ya. Masih baru nanjak gitu atau leading istilahnya. Sedangkan kalau SMDR ini udah ini ya, udah terbang gitu. Nah, kalau IPCM itu kita baru-baru di sini cuy. Area belinya itu baru menukik di area-area sini. Jadi masih agak lumayan jauh gitu perjalanannya gitu ya. Untuk LP IPCM. Nah, ini lumayan menarik untuk IPCM. Kemudian oke, ini ada semalam tambahan Asri ya. Asri ini properti nggak sih? Kalau untuk Asri, nah ini juga lumayan bagus ya Asri ya. Properti, Asri properti nggak sih? Asri TBK. Iya, properti berkantor di pusat Jakarta ya. Kalau untuk secara garis besarnya Asri ini white. Nah ini ya. Oke, dia memang lagi properti itu memang lagi down ya. Lagi downtrend, tapi ini memang ada technical rebound kalau kita lihat. Secara garis downtrendnya bisa dibilang ini patah. Aduh, ini garisnya putih lagi ya. Oke, nah ini ya. Dia memang lagi rebound dan trend downtrendnya emang lagi patah ya. Jadi ini break. Target berikutnya kalau kita lihat sih ada di sini. Cuma ini properti memang indeksnya belum saya tambahkan gitu. Jadi belum saya lihat ya menggunakan AMI Broker. Nah, ini ada di sini resisten yang cukup kuat. Jadi lumayan jauh ya jaraknya. Jadi Asri ini juga lumayan oke sih. Sam ini saya nggak tahu sih Sam apa nih. Same. Sarana Meditama Metropolitan. Metropolitan cuy. Oke, kita lihat investor asing Maret. Oh, jadi banyak yang membeli ya untuk investor asing. Volume saham atau rumah sakit di Indonesia. Nah, ini sebenarnya kalau jadi ini emang ini ya, bergerak di sektor kesehatan ya. Untuk sektor kesehatan juga lumayan oke sih kalau kita lihat secara indeksnya ya. Nah, jadi SEM ini juga lumayan oke. Kita lihat hari ini apakah masih naik. Oke, hari ini kembali naik ya. Nah, ini SEM ini sayangnya saya nggak kebelian ya. Saya nggak sempat beli gitu. Hari ini dari tanggal ini ya muncul yang ini naik 3, kemudian dia naik 7, jadi sekitar 10%-an, lumayan tinggi. Tapi kalau kita menggunakan teknikal ya, menggunakan price action, SEM ini, nah ini apakah beli? Nah ini sudah saya tandai ya. Jadi dekat dengan resisten. Nah kita tunggu apakah breakout atau tidak. Kalau untuk beli sih lumayan agak jauh ya dari EMA ini, EMA dynamicnya. Ya udah sih.
Kok saya nggak beli SEM ini karena udah agak terlambat gitu. SEM ini. Nah ini salah satu yang saya tweet juga kalau nggak salah ya, di ini. Yang waktu saya bilang sektor-sektor itu SEM itu lumayan oke gitu. Di sini kalau nggak salah ya. Karena tweetan saya banyak juga gitu. WMUU itu juga tinggi ya kenaikannya. Nah ini ya waktu di sini yang tweet ini. Nah ini ada saya juga bikin SEM selain di ini, cuma ini agak panjang ya pembahasannya. Nah ini ya 25 Maret SEM itu masih di sini di 408, sekarang udah naik. Oke, ini akan saya ini sih, akan saya screenshot update perkembangan. Cuman ini memang nggak ini sih, nggak saya beli gitu. Saya lebih banyak ke sektor energi ya, energi basic, eh, tekno, tekno ada beberapa. Kemudian pelayarannya. Jadi 4 sektor itu lumayan oke sih. Untuk kebanyakan sektor itu 4 sektor itu. Untuk sektor kesehatan ini SEM ini saya nggak sempat beli gitu. Oke itu ya untuk SEM. Kemudian kalau ASRI saya juga nggak beli, saya belinya IPCM aja. Nah Pebit ini juga saya beli, cuman ini saya nggak. Pebit ini saya lihat ininya secara fundamental maupun laporan keuangan saya nggak lihat sih. Saya melihat fundamental sekilas saja lumayan bagus gitu secara finance-nya. PBID ini sektor apa ya? Baca niaga adalah produsen produk jadi dari kantong plastik. Oh, jadi ini bisa dikategorikan basic ya. Nah, produsen produk dari kantong plastik. Basic sektor. Coba kita lihat ya di basic apakah dia termasuk basic material Pebit. PBID. Oh iya, dia emang masuk Pebit. Nah, jadi emang sektor basic ya. Basic, energi, tekno dan transport. Transport tapi lebih ke pelayar. Nah, itu yang saya kebanyakan megang. Pebit ini juga saya pegang gitu. Kalau kita lihat secara sektornya, basic ini ya JK, kok JKSE sini masuk ya. Oke, kita keluarkan dulu sih ini JKSE nya. Information ISG. Oh, saya masukkan ke sini. Oke. Nah, basic material ya. Kalau untuk saham Pebit kita lihat chart. Aduh, kesini lagi cuy. Nah kita lihat basic dari ini JK basic. Karena ini menggunakan investing ya. Nah ini kembali uptrend juga ya. Jadi basic industri ini seperti kimia ya, chemical industri itu lumayan menarik gitu. Petronas ya, Petronas kalau nggak salah masuk juga itu basic material. Kecuali Hakmu ya, kok Hakmu ini udah nggak semuanya gitu. Ada beberapa yang menarik. Ya, Antam itu jatuhnya ke basic material ya, karena dia kan emas ya, bukan energi gitu. Karena emas itu kan nggak bisa dijadikan bahan energi gitu. Jadi kebanyakan itu yang salah memasukkan indeks gitu ya. Jadi dia masuknya basic basic material ya, seperti emas, titanium kan itu untuk peralatan gitu ya. Bisa peralatan besi gitu ya. SMGR juga termasuk basic itu karena dia semen ya. SMGR, nah ini juga SMGR ini juga bisa dibilang bottoming ya, agak-agak di bottom lah gitu. Nah jadi basic ini kebanyakan udah kembali menunjukkan uptrend gitu. Kok saya milih tadi Pebit itu lumayan oke juga sih.
Dan pebit itu belum terbang ya, pebit. Nah ini saya masuk pebit ini naiknya hari ini cuman 0,3 ya, 0,3 masih oke lah gitu. Oke, kita screening lagi ya hari ini apa saja masuk. Nah, oke, sebenarnya hari ini ada yang menarik yaitu BBHI, menurut saya menarik. Nah, ini dari sektor finance ya. Kita lihat sektor finance dan hari ini yang menarik sebenarnya hanya BBHI gitu. Oke, ini saya screenshot dulu, saya masukkan ke sini ya. BBHI sebenarnya ada satu lagi yang kita akan masukkan setelah BBHI ini ya. Kita analisa lagi 2903/2022. Nah, BBHI ini lumayan oke sih menurut saya ya. Secara sektornya kita lihat finance. Nah, ini juga baru saya masukkan tadi ya. Simbol ke indeks JK Finance. Sebenarnya masih sideways ya untuk finance, jadi masih belum ada trennya ya, atau masih sideways gitu kan. Tapi untuk BBHI-nya sendiri lumayan oke gitu. Oke, selain itu kalau nggak salah semalam ya. Oke, langsung saja lah ya. Satu lagi yang bagus itu menurut saya di sektor teknologi yaitu adalah Buka gitu. Nah, Buka ini lumayan oke ya. Mungkin karena sentimen Goto ya, bisa jadi sentimen yang bagus. Hari ini juga naiknya 3,6 lumayan oke ya untuk Buka. Semalam itu naiknya 8,4 ya, lumayan tinggi. Dan hari ini 3,6. Jadi sekitar ada kenaikannya dari harga semalam itu 8 tambah 3 itu 11 ya, sekitar 11-12%. Dan ini bisa bilang terkonfirmasi. Cuman di sini resistennya itu ada di level 383 ya, atau EMA 65-nya sebagai resisten. Dan itu resisten yang cukup kuat ya kalau kita lihat. Kita lihat di TradingView bukalapak.com. Nah, ini sebelumnya dia memang EMA 65-nya ini memang belum pernah disentuh bahkan ya. Memang belum pernah disentuh. Tapi kalau kita menggunakan trend line ya, apakah dia sudah break atau belum? Nah, ini sebenarnya udah break ya. Atau udah patah tren dari downtrendnya gitu. Nah, ini lumayan oke sih untuk Buka ya. Dan kita bisa patokan kalau untuk strong supportnya tentu saja di level white garis horizontalnya di 250-an ini ya. Di berapa sih ini? Di ya 260-an ini lumayan kuat ya sebagai titik support. Strong supportnya di 266-an. Di 260-an lah sebagai strong support. Tapi kalau kalian nggak mau itu bisa menggunakan trend line-nya ya. Itu lumayan dekat titik cut loss-nya ya. Nah, ini kita bisa di sini. Oke. Kalau untuk ini targetnya ya lumayan jauh ya. Minimal di sini ya yang lumayan dekat ya. Jadi kita bisa patokan di sini. Nah, ini dua top ini lumayan kuat gitu sebagai resisten. Ya, di sini lumayan kuat ada dua ini. Kalau kita ambil dari trend line ya, cut loss ketika di bawah sini, nah itu juga oke sih. Atau bisa buy 2 kali di sini, kemudian buy lagi di bawah ini ya. Jadi dia membentuk, kalau misalnya ada rebound, membentuk pola double bottom gitu, seperti pola double bottom ya. Cuman dia tentu saja kalau double bottom neckline-nya harus ditembuskan. Berarti neckline-nya itu ada di sini ya, atau di sini neckline-nya. Nah, itu seandainya dia koreksi ya bawah sini. Tapi kalau langsung gini ya bisa dia koreksi dulu di level di sini ya. Membentuk pola inverted head and shoulder ya. Nah, itu ada dua skenario untuk Buka ini gitu. Karena di sini juga ada resisten. Paham ya maksud saya? Jadi di sini resisten kemudian dia kembali. Nah, ini kemungkinan seperti ini. Kemungkinan dia naik lagi. Nah, jadi polanya seperti inverted head and shoulder. Nah, yang bisa gitu, atau kembali kalau turun itu polanya seperti double bottom gitu.
Nah, tapi kalau misalnya dia tembus support ini, nah berarti dia bakal melanjutkan continue downtrendnya ya. Atau bisa juga dia kembali ke sini tapi dia tetap di sini, maka bakal menjadi sideway untuk buka. Kita lihat saja perkembangannya, cuman lumayan menarik untuk buka ini ya. Buka ini lumayan menarik coy. Bisa buy ya untuk buka. Buka juga. Oke, sebenarnya ada lagi di sektor tekno itu selain ini MTDL ya. MTDL. MTDL. Nah, ini juga muncul lah signalnya. Ini setelah muncul signal ini dia memang sideway ya, atau rectangle beberapa candle gitu, sekitar semingguan ya. Kita lihat MTDL ini sebenarnya baru IPO juga. MTDL. MTDL ya yang ini. Tunggu. Kayaknya lain. Kayaknya bukan MTDL deh. Iya deng, MTDL. MTDL ini masuk tekno nggak? Tekno. Iya, masuk tekno ya. Lumayan menarik untuk MTDL. Sorry, MTDL ini bukan yang baru IPO ya. Ini IPO-nya udah dari tahun 1990 cuy. Salah, bukan MTDL yang baru IPO. Nah, MTDL ini juga lumayan menarik ya. MTDL. Dia habis defase pullback ya kalau kita bilang. Ini secara garis besar ya, dia memang lagi uptrend gitu. Nah, secara minor trendnya dia lagi kemarin koreksi gitu ya. Nah, sekarang lagi pullbacknya gitu. MTDL lumayan oke. MTDL. Kita lihat gimana perkembangan selanjutnya gitu. Bisa menggunakan trailing stopnya sebagai garis stop lossnya. Atau di bawah level, Nah, di sini udah cut loss benar. Di bawah sini udah cut gitu. Di level 6.600 bukan 6.000, 665-an ya. Ini bisa cut loss. 665-an bisa cut loss gitu. Oke, nah itu untuk beberapa ini juga saya masukkan sih MTDL. MTDL. MTDL 29/03/2022. Oke, kalau untuk saham-saham lain lumayan gitu. Oke, tadi apa ya? IPCM ya? Iya, IPCM juga lumayan bagus. Udah dibahas nggak ya IPCM tadi? Nah, IPCM ini sangat bagus ya menurut saya. Paling bagus itu IPCM, kalau bisa dikatakan. Kemudian BBHI nomor 2 menurut saya bagus juga BBHI. SEM ini udah agak tinggi ya. Cuman kalau mau masuk sih oke-oke aja gitu. ASRI ini bagus, cuma sektornya yang kurang mendukung gitu. Ya, untuk ASRI. BBHI bagus, walaupun sektornya lagi sideways, tapi untuk BBHI-nya sendiri itu bagus. MTDL juga lumayan oke. Sektornya juga tekno ini lumayan oke juga gitu. Udah mulai ada tanda-tanda reversal gitu ya, atau technical rebound lumayan oke juga. Oke, itu sih ya menurut saya hari ini lumayan oke. Jadi ada sekitar 5 ya. 1, 2, 3, 4 ya, 5 sama buka ya. Buka belum tambahkan. Jadi ada 5 stop pick yang bisa kalian lihat. Untuk sektor-sektor lain kebanyakan udah terbang gitu ya. Apalagi energi itu jarang, bukan jarang ya, payah mencari yang mulai melandai seperti buka ini gitu, yang baru memulai. Cuman kalau udah naik tinggi sih banyak gitu ya, kalau kita lihat gitu. Cuman kalau masih di bawah-bawah ini udah agak
udah sulit mencarinya ya. Oke gitu. Buka. Kalau ini kan masih baru ya. Masih baru, mau landing terbangnya gitu. Kalau untuk energi itu karena dia udah lama ya, seperti ITMG gitu kan. ITMG itu saya belinya udah dari harga 21.500 gitu. Nah, tapi kalau mau masuk di sini sih oke aja gitu ya. Resisten di sini, ada resisten di 30.000 ya. Nah, ini kalau misalnya breakout, bisa beli buy on breakout gitu. Dan juga dia belum pernah menembus ini ya, EMA-nya ini gitu. Nah, saya belinya di 2000 sekian ini, kemudian saya TP di sekitar sini ya. Di sini ketika candlenya menguning gitu. Nah, jadi untuk energi ini bukan saya nggak ini ya. Cuman kalau kalian SMM itu kalian ikuti, sebelumnya itu ada juga sawit ya. Nah, itu juga. Itu udah lama saya di SMM episode berapa gitu. Udah agak lama gitu. Kalau mau beli sekarang udah agak tinggi, takutnya nanti kalau koreksi ya atau kalian mana tahu udah belinya di pucuk gitu. Nah, itu lumayan nggak bagus gitu ya. Kalau kalian belinya ketika saya masih di bawah seperti ini ya, atau kayak IPCM tadi, nah itu kan masih di bawah. Jadi kalau misalnya seandainya dia koreksi, setidaknya masih bisa kalian terima gitu. Kalau IPCM ini udah agak tinggi, buka lah yang agak agak rendah ya sedikit. Jadi kalian kalau misalnya dia koreksi, setidaknya CL-nya itu floating loss-nya kalau kita hitung ya, buka ini berapa persen ya? Risk and reward-nya itu yang penting cuy. Jadi bukan bukan apanya ya, melihat selain potensi, melihat risk and reward-nya itu juga penting gitu. Nah ini sekitar 17% ya. Kalau buka aja udah sekitar 17% gitu. Ini bisa buy 2 kali untuk buka ya. Nah kalau IPCM kita lihat seandainya dia turun berapa, titik cut loss ya, saya akan ngasih tahu titik cut loss. Ini lumayan tinggi sih IPCM. Oke, kita pakai risk and reward ratio. Oke, anggap saja besok menghaka gitu ya. Di sini udah sekitar 10%-an ya. Nah, ini oke juga sih ya. Sekitar 10%-an wajib cut loss gitu karena chartnya udah nggak menarik lagi. Untuk ini PCM bisa di sini ya, target sini gitu. Oke sih, itu saja ya SMDR. Nah, SMDR ini kan di harga 1140-an ya, muncul signalnya itu. Oke, itu aja malam kali ini SMM untuk episode kali ini gitu. Yang jelas kalian jalankan trading plan-nya dengan benar ya, baik cut loss maupun take profit-nya. Kalau saya take profit, tunggu kalau misalnya saham itu mulai menunjukkan tanda-tanda pembalikan ya, atau udah melemah gitu, uptrendnya gitu. Jadi ketika uptrendnya udah mulai melemah itu biasanya saya TP seperti PTBA dan lain sebagainya sih. Pokoknya kalau kalian sering nonton ini seharusnya kalian tahu ya, tipikal saya itu seperti apa gitu. Swingnya itu lumayan lama ya menunggunya, sekitar sebulan 2 bulanan gitu. Oke, ini saja SMM kali ini. Jadi tambahannya kali ini saya akan menambahkan sektor-sektor ya, atau indeks-indeks sektor yang ada di IHSG ya. LQ45 untuk yang ini, dan infrastructure, kesehatan, finance, energi dan lain sebagainya gitu. Oke, jangan lupa nonton video SMM selanjutnya. Bye bye.